Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nursani Ajahra dengan NIM 12040100023 dari kelas BKI 4A jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini ditujukan guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Metodologi Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz, SOC MAG. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai alur analisis sistem dakwah. Dapat dilihat mengenai alur analisis sistem dakwah meliputi identifikasi yang berhubungan dengan mad'u, pemetaan dan desain yang berhubungan dengan medan, kemudian perencanaan yang berhubungan dengan materi, media, dan metode. Yang selanjutnya mengenai pelaksanaan untuk melihat tujuan respon. Jika dikaitkan dengan ranah bimbingan dan konseling Islam, maka alur analisis pendakwah mengangkat contoh kasus dalam ranah bimbingan dan konseling Islam adalah konseli yang memiliki sikap tidak enakan terhadap orang lain, sehingga menyebabkan dampak negatif ke diri konseli. Jika dikaitkan dengan alur analisis sistem dakwah, maka mad'u dalam ranah bimbingan dan konseling Islam disebut dengan konseli. Di sini dai atau dalam ranah bimbingan konseling Islam disebut sebagai konselor yang bertugas untuk dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi kepada konseli. Kemudian konselor berlanjut kepada medan yang akan dihadapi melalui pemetaan permasalahan konseli dan menyusun desain untuk bisa membantu konseli menghadapi permasalahannya. Selanjutnya, mengenai perencanaan dalam alur analisis sistem dakwah yang mencakup kepada materi, media, dan metode dakwah dalam kegiatan bimbingan konseling Islam, maka perencanaan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada konseli. Materi yang diberikan oleh konselor kepada konseli bersangkutan dengan masalah konseli, yaitu sikap tidak enakan terhadap orang lain. Maka dilakukan sesi konseling untuk menyelesaikan masalah dengan media dakwah bilisan, yaitu penyampaian pesan dakwah dengan lisan dan media secara langsung, yaitu konselor dan konseli bertemu secara langsung untuk melakukan kegiatan konseling. Dalam ranah bimbingan konseling Islam, metode dakwah yang biasa digunakan adalah ceramah, nasihat, dan diskusi. Alur analisis sistem dakwah selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan untuk melihat tujuan respon dari konseli terhadap pelaksanaan konseling. Dalam permasalahan ini, konseli bertujuan untuk menghilangkan sikap tidak enakan terhadap orang lain. Kemudian, setelah konseling dilakukan, maka perlu dipantau mengenai perubahan konseli apakah ada perkembangannya atau tidak. Materi selanjutnya mengenai analisis SWOT tentang kecenderungan dakwah di Indonesia. Di sini dapat kita lihat mengenai strength, weakness, opportunities, dan threats kecenderungan dakwah di Indonesia. Yang pertama, strength atau kekuatan. Letak kekuatan dakwah Islam secara umum dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari segi konsep dakwah, potensi umat, dan peranan organisasi dakwah. Yang pertama, dilihat dari segi konsep. Dakwah merupakan watak yang inheren dari ajaran Islam, yaitu antara Islam dengan dakwah tidak dapat dipisahkan. Lebih tegasnya, Said Qutb mengatakan bahwa Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang mewajibkan setiap muslim untuk mengajak dan menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah juga merupakan sifat nubuwah, yaitu sifat para nabi dan rasul sebagai manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kekuatan dakwah dilihat dari segi kuantitas dan kualitas serta potensi umat Islam di Indonesia. Mayoritas penduduk di Indonesia, yaitu 87%, adalah beragama Islam. Kondisi ini pada suatu sisi adalah kekuatan bagi dakwah Islam apabila potensi kualitas dan partisipasi umat dapat digerakkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah Islam. Ketiga, kekuatan dakwah dilihat dari segi keberadaan organisasi keagamaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang dakwah. Kekuatan dakwah terletak pada peran aktif organisasi keagamaan atau organisasi Islam di Indonesia. Nah, ikut mengemban tanggung jawab dakwah. Organisasi keagamaan yang terbesar pada saat ini adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam. Kemudian masih banyak organisasi-organisasi lain yang mengangkat kegiatan berdakwah seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan yang lainnya. Selanjutnya mengenai weakness atau kelemahan kecenderungan dakwah di Indonesia.
Sebenarnya masih cukup banyak ditemukan kelemahan di kalangan umat Islam dalam konteks dakwah. Hal yang dilematis adalah bahwa umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, namun minus kualitas. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, 3 hal utama kelemahan dan ketertinggalan umat yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Selanjutnya, mengenai opportunities atau peluang kecenderungan dakwah di Indonesia. Secara umum, ada 2 hal yang menjadi peluang bagi pelaksanaan dakwah Islam di Indonesia. Pertama, keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan peluang bagi pemeluk agama, termasuk Islam, untuk meyakini, beribadah, dan mengembangkan agamanya masing-masing. Kedua, peluang akibat kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang teknologi komunikasi dan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Pancasila dan UUD 1945 memberikan kesempatan dan peluang bagi kegiatan dakwah, dan hasil kegiatan dakwah juga akan berdampak positif bagi pembangunan nasional. Kemajuan iptek pada satu sisi dapat menjadi peluang dakwah. Untuk itu, umat Islam khususnya pengelola, lembaga dakwah, dan dai harus terampil memanfaatkan media-media tersebut. Selanjutnya mengenai threats atau ancaman dakwah di Indonesia. Tantangan dakwah tampaknya semakin berat, terutama tantangan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dampak dari arus modernisasi dan globalisasi. Tantangan dakwah dibedakan menjadi 2. Pertama, tantangan yang merupakan dampak dari kemajuan iptek dan sisi buruk dari globalisasi. Kedua, tantangan yang berasal dari pihak non-muslim, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berbagai program dan strategi yang mereka lakukan. Ketiga, tantangan dakwah akibat dari berbagai persoalan kebangsaan yang memberikan efek negatif kepada kegiatan dakwah. Pada sisi lain, dakwah juga dihadapkan dengan persoalan kemiskinan, terutama dampak dari krisis ekonomi yang mengakibatkan penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Dan terdapat berbagai tuduhan dari pihak luar Islam seperti Islam dikembangkan dengan pedang, perang, dan tuduhan Islam sebagai agama teroris. Materi selanjutnya mengenai tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktik bimbingan konseling Islam. Metode dakwah reflektif adalah suatu proses verifikasi prinsip-prinsip serta konsep-konsep dasar dakwah yang diperoleh dan refleksi pandangan dunia tauhid sebagai paradigma. Jika dikaitkan pada praktik bimbingan konseling Islam mengenai dakwah Islam dengan segala aktivitasnya yang telah berkembang, perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti materi, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, metode, maupun yang lainnya. Tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktik bimbingan konseling Islam dapat dibagi dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah dalam bimbingan konseling Islam itu bisa menerapkan metode dakwah reflektif yang dapat menafsirkan terlebih dahulu atau melakukan prognosis terhadap konseli. Kemudian tahapan kedua, setelah konselor melakukan penafsiran terhadap permasalahan konseli, maka konselor merefleksikan secara kontekstual ke dalam studi bimbingan konseli Islam. Kemudian konselor dapat memilih metode dan melakukan diagnosis kepada konseli sesuai dengan teori bimbingan dan konseli Islam. Kemudian, dalam tahapan bimbingan konseling Islam tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu prinsip-prinsip umum yang akan menjadi rujukan dalam pembangunan dan membentuk untuk menyelesaikan masalah konseli. Dari hasil bimbingan dan konseling Islam adalah kuatnya wawasan dan penafsiran mengenai permasalahan konseli. Kemudian nanti dapat dilihat apakah kegiatan bimbingan dan konseling telah cukup atau harus dilakukan kembali. Selanjutnya mengenai metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan BKI dan PMI. Metode riset dakwah partisipatif jika dikaitkan dengan jurusan bimbingan dan konseling Islam mengarah pada al-irsyad, yang mengarah pada dakwah dengan metode bi'ahsan al-aqwal atau bi'al-lisan. Maka dalam metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan bimbingan dan konseling Islam mengarah pada praktik metode dakwah ahsanu qaula, yang dimana metode ini banyak menggunakan perkataan yang baik untuk pengaplikasiannya. Dalam ranah bimbingan dan konseling Islam, kegiatannya dapat berupa individu maupun kelompok. Dalam kegiatan bimbingan dan konseling Islam, bisa menerapkan metode dakwah partisipatif ini agar konseli bisa berperan aktif dalam kegiatan konselingnya. Seperti pada saat dilakukan sesi konseli, konselor memberikan kesempatan yang terbuka kepada konseli untuk bisa aktif dan ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan konseling.
Selanjutnya, bimbingan dan konseling atau al-irsyad menuju pada proses internalisasi dan transmisi ajaran Islam berupa tazkiyatun nafs, taklim, mau'izah, dan nasihat. Mengenai metode riset dakwah partisipatif jika dikaitkan dengan jurusan pengembangan masyarakat Islam, mengarah pada at-tamkin atau at-tatwir yang mengarah pada dakwah dengan metode bi'ahsan al-ahwal atau bil-a'mal. Maka dalam metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan pengembangan masyarakat Islam, mengarah pada praktik metode dakwah ahsanu amala yang dimana metode ini banyak menggunakan perbuatan yang baik untuk pengaplikasiannya. Kemudian tatwir dan tamkin dalam ranah pengembangan masyarakat Islam, kegiatannya dalam mentransformasikan ajaran Islam melalui amal soleh yang berupaya melakukan pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, dan ekonomi. Seperti pada saat dilakukan pemberdayaan pada masyarakat, maka pengarah kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Selanjutnya, makna dakwah wasatiyah menurut Al-Quran, hadis, pendapat ulama salaf, dan pendapat ulama khalaf atau kontemporer. Yang pertama, mengenai makna dakwah wasatiyah menurut Al-Quran. Di sini ada 4 ayat Al-Quran yang menjelaskan makna wasatiyah. Al-Quran telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif, dan relevan tentang hakikat arah pemikiran wasatiyah dalam kehidupan umat Islam. Kata wasatiyah terdapat dalam 4 kata dalam Al-Quran yang hampir mirip. Yang pertama, wasatiyah bermakna sikap adil dan pilihan, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian wasatiyah bermakna paling baik dan pertengahan, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian wasatiyah bermakna paling adil, ideal, paling baik, dan berilmu, tercantum dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 28. Dan yang keempat, wasatiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan sesuai dengan Quran Surat Al-Adiyat ayat 5. Maka dakwah wasatiyah dapat diartikan sebagai dakwah yang mengajarkan ajaran Islam untuk mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, unggul, dan moderat. Selanjutnya mengenai makna dakwah wasatiyah menurut hadis. Dalam hadis, wasatiyah telah diucapkan dan dilafazkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadisnya yang dapat dimaknai secara bahasa. Nabi terkadang menyebut wasat bermakna keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik, dan seimbang. Yang pertama, yaitu memaknai wasatiyah itu wasaton atau moderat yang bermakna keadilan. Dalam hadis Bukhari dan Ahmad disebutkan bahwa sangat jelas Nabi SAW memaknai dan menafsirkan kata wasaton adalah keadilan. Kemudian yang kedua, wasatiyah bermakna posisi tengah penuh keberkahan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turun di bagian tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, wasatiyah bermakna posisi terbaik seperti harta terbaik adalah harta pertengahan. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini menjelaskan ajaran moderasi Islam dalam mengeluarkan zakat, bahwa harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari kewajiban zakatnya adalah harta pertengahan antara harta yang paling mewah atau mahal dan harta yang paling murah atau rendah. Selanjutnya yang terakhir, mengenai makna dakwah wasatiyah menurut ulama salaf dan ulama khalaf. Di sini ada 4 ulama yang menafsirkan mengenai makna dakwah wasatiyah. Yang pertama yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari berpendapat bahwa umat Islam yang wasatiyah adalah umat Islam moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok yang ekstrim dan berlebihan seperti sikap ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lainnya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendustai Tuhan, dan kafir padanya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan yang seimbang dalam agama. Maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat.
Selanjutnya, makna dakwah wasatiyah menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat dalam karyanya Ihya Ulumuddin ketika membahas sikap para sahabat Nabi SAW terhadap dunia pada bab juhud. Al-Ghazali berkata bahwa para sahabat tidak bekerja di dunia untuk dunia, tapi untuk agama. Para sahabat tidak menerima dan menolak dunia secara keseluruhan atau secara mutlak, sehingga mereka tidak ekstrim dalam menolak dan menerima, tapi mereka bersikap antara keduanya secara seimbang. Itulah keadilan dan pertengahan antara dua sisi yang berbeda, dan inilah sikap yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mengenai makna dakwah wasatiyah menurut Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa umat wasaton adalah umat yang berkeadilan dan yang paling baik karena suatu yang paling baik adalah yang paling adil. Dan yang terakhir, makna dakwah wasatiyah menurut Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa wasatiyah atau manhaj moderasi adalah karakter utama syariah Islam. Tidak ada ajaran dan nilai-nilai syariah yang tidak mengandung prinsip moderat dan tujuan yang moderat. Baik, mungkin sekian pemaparan presentasi untuk memenuhi tugas akhir semester. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.